Halo Aquarius, welcome back to my channel Aquarius. Kita reading kembali ya. Kali ini tema kita itu tentang asmara kamu dan finansial. Tapi di readingan pertama kita akan coba bahas tentang asmara kamu ya. Asmara kamu apa yang terjadi? Ya, di sini kita akan temanya itu tentang jalan yang akan terbuka lebar buat kamu. Wah, ternyata ada ya. Oke, itu ya temanya. Tapi ingat ya buat Aquarius, tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan Sang Pemilik alam semesta, karena bacaan ini hanyalah sebuah energi yang bersifat prediksi ya. Jadikanlah readingan ini bagi kamu sebagai pengingat kamu, sebagai alarm bagi kamu ya, untuk selalu melakukan hal-hal yang positif dan berpikir positif ya. Tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Oke? Nah, buat Aquarius, dimanapun kau berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Aquarius. Di sini ingat kita akan bahas tentang percintaan kamu dulu, lalu nanti kita akan coba bahas tentang finansialnya kamu setelah percintaan ini ya. Oke. Kita akan ambil waktunya itu durasinya setidaknya ya minimal 10 menit ya. Maksimal kita selesaikan aja. Oke. Aquarius, fokus ke kartu ini. Tentang percintaan kamu saat ini. Ya. Wah, ada robbery. Ya. Robbery. Jalan yang akan terbuka lebar. Apa itu? Kita akan coba lihat di sini. Bully. Wah. Di sini ada natural disaster dan ada luck. Nah, ini ya. Ini yang kemenangan kamu, keberuntungan yang akan kamu dapatkan ya. Buat Aquarius. Kita lihat di sini ini tentang percintaannya kamu ya. Kita akan coba bahas. Mungkin beberapa dari kamu ya pernah merasa kayak dibohongi gitu ya. Ya, ini ada robbery dan ada coach ya. Advice, obedience, knowledge ya. Ini incaution, unfairness. Beberapa dari Aquarius sepertinya kita tahu sendiri ini adalah kayak mencuri begitu ya. Dia diam-diam mengambil sesuatu ya, dan langkahnya juga diam-diam ya. Ada gambaran di mana dulunya Aquarius merasa kayak aku selama ini hubungan aku dibohongi gitu. Aku selalu dibohongi. Aku selalu tertipu. Atau hubungan aku jalani selama ini ya adalah hubungan yang penuh dengan kebohongan. Ya. Aku merasa dia kok begitu baik gitu ya. Aku merasa dia itu orangnya sopan, santun ya, baiklah ya. Tapi ternyata kebenaran terungkap oleh kamu ya. Ternyata dia seseorang yang mungkin memanfaatkan kamu. Banyak hal yang mungkin dia curi dari kamu. Entah itu curi waktu kamu gitu ya. Intinya itu gini ya, kayaknya dia itu sudah membuang-buang waktu kamu dengan mencintai dia, dengan menjalin hubungan dengan dia ya. Ternyata kamu, aku buang-buang waktu gitu ya. Arti kata dia sudah mencuri waktu kamu, dan juga dia mungkin sudah memanfaatkan kamu dari segala hal. Entah itu finansial, entah itu segalanya ya. Nah, mungkin itulah dimana bahwasanya jalan kamu untuk bisa melepaskan dia. Dan mungkin bisa saja kebenaran itu yang menjadikan kamu akhirnya menemukan jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan. Mungkin menemukan seseorang begitu, ya. Nah, juga di sini terlihat ada quotes ya, di mana kamu mulai mempelajari hubungan itu. Ya, mungkin karena begini ya. Selama ini mungkin kamu merasa kayak, wah ada orang suka dan aku suka juga. Ya, tanpa berpikir panjang, kamu mungkin mencoba untuk menjalin hubungan. Mungkin secara kamu sudah mengenal dia, begitu ya. Nah, namun saat ini kamu mulai mempelajari semua itu. Wah, ternyata dengan begitu tidak menjamin hubungan aku dengan seseorang itu baik ya. Dan cinta itu mungkin tidak semestinya ya seperti ini gitu loh. Dan cinta itu harus kita coba lihat nih apa yang menjadi bibit, bobot, bebet gitu ya. Jadi sebelum kamu memutuskan sesuatu untuk cinta yang akan kamu raih, ya, sekarang coba pelajari dulu tentang kondisi keadaan siapa dia begitu ya. Kamu pelajari dulu dia. Apakah dia itu akan bisa menerima kekurangan kamu atau dia mencintai kamu itu karena kelebihan? Nah, di situ yang penting untuk kamu pahami. Karena seseorang yang akan mencintai kita karena kelebihan itu tidak akan lama jalannya. Ya, tidak akan lama ya hubungannya. Itu saat nantinya suatu ketika saat dia mengetahui kekurangan kamu, maka mungkin dia merasa kayak ilfeel ya. Justru mungkin dengan
meninggalkan kamu tiba-tiba begitu. Nah, termasuk juga kamu di sini. Jadi kamu harus benar-benar kayak mempelajari dulu nih siapa dia, begitu ya. Itu yang terpenting di sini. Oke? Buat Aquarius. Untuk kartu yang kedua kita lihat di sini ya, ada bully ya. Ada bully, ada gosip ya. Mungkin beberapa dari kamu dalam percintaan kamu di sini seakan-akan kayak ada nih ya tidak menyukai kamu. Ada yang mungkin kayak iri dengan kamu begitu ya. Mungkin ada seseorang yang tidak senang dengan kebahagiaannya kamu ya. Sehingga mungkin kamu merasa kayak wah aku tersisihkan. Entah itu dari teman-teman, entah dari siapa ya. Ya kamu sebenarnya kalaupun ini ada, kamu abaikan aja itu. Karena jadikanlah ini sebagai pelajaran bagi kamu juga ya, dimana bahwasanya aku harus bisa tunjukkan kepada mereka, begitu ya, bahwasanya aku itu tidak mengganggu mereka, aku tidak mungkin mempersulit apalah gitu ya, atau mungkin kayak menyusahkan mereka gitu, enggak ya. Dan mungkin kamu ya kamu berada di jalannya kamu sendiri, kamu harus tunjukkan itu kepada mereka. Dan kamu harus abaikan apa-apa yang mungkin dikatakan mereka di situ. Karena itu juga tidak akan penting. Tapi jika kamu mendengarkan apa kata mereka, beginilah, begitulah, kamu begitulah, maka kamu juga nanti yang akan merasa sakit hati. Jadi kalau seandainya ada pun orang yang tidak menyukai kamu, mungkin tidak bisa melihat kamu bahagia, ya udah, kamu abaikan mereka. Intinya kita kan tidak mengganggu mereka, ya begitu. Dan aku juga lihat di sini ya tentang percintaan kamu itu kayak seseorang ini mungkin yang awalnya sih sering ghosting atau mungkin dia seseorang itu mungkin ya yang kamu fokuskan itu karena terlalu sering mendengar ucapan orang lain, maka mungkin itu yang membuat dia merasa kayak wah kayaknya aku nggak seret deh sama dia gitu ya. Kayaknya mungkin itu juga faktor di mana dia meninggalkan kamu gitu ya. Terlalu banyak omongan-omongan orang yang mungkin dia dengar dari luar. Ya itu juga mungkin seseorang yang akan menghancurkan hubungan kamu dengan dia ataupun banyak orang begitu. Ya. Nah, itu yang mungkin harus kamu pahami. Dan itu mungkin sebenarnya adalah suatu peluang bagi kamu ya. Peluang bagi kamu untuk bisa kayak membahagiakan diri sendiri ya, mencari satu yang lebih baik lagi ya. Arti kata saat seseorang ini mungkin berada dalam masalah ini, mungkin dia tidak selalu ada di samping kamu, ya udah, kamu lepaskan dia, ya. Orang seperti itu mungkin tidak perlu untuk dipertahankan. Karena kalau seseorang yang tulus sama kita, dia akan rela berkorban buat kita. Dia akan selalu ada saat kita ya mungkin punya masalah, saat kita mungkin berada dalam kondisi gimana begitu ya. Tapi kalau saat ini mungkin kamu sendirian menghadapi ini semua, artinya dia orang yang bukan yang terbaik bagi kamu, ya. Begitu. Dan aku juga melihat ya, seseorang ini yang mungkin sudah, eee, tentang percintaan kamu ya, sepertinya, aku melihat seseorang mungkin yang pernah mengecewakan kamu, seseorang yang mungkin pernah menyakiti kamu, ataupun dia membohongi kamu ya, mungkin dia sampai merasa kayak, eee, ya merasakan ada badai saat ini gitu loh, ada badai. Kenapa aku katakan seperti itu? Ini seperti kayak ada frustasi gitu ya. Dia merasa kayak, "Wah, aku harus survive lagi nih," gitu. Itu bisa saja kamu ya, kamu di mana bahwasanya, "Wah, aku tahu nih seseorang yang mengkhianati aku, seseorang yang menghubungi aku, atau mungkin banyak orang yang tidak menyukai hubungan aku dengan dia." Mungkin kamu anggap itu adalah badai, ya, adalah badai. Tapi kamu di sini bisa survive, survive kembali. Kamu bisa bangkit kembali, ya. Aku lihat ini. Dan akhirnya di sini kamu akan menemukan sebuah keberuntungan. Inilah jalan sebenarnya ya. Terkadang jalan kita untuk menemui keberuntungan ini ya sulit, berliku, berlobang ya, macam-macam gitu ya, berbukit ya. Tidak ada kamu akan ketemu dengan jalan mulus saat kamu menemukan eee, kemenangan kamu ini ya, luck, jackpot, fortune, reward. Ya mungkin kamu akan mendapatkan penghargaan di sini, kamu akan mendapatkan kemenangan, kamu akan mendapatkan keajaiban, atau di sini kamu akan menemukan seseorang di sini. Seseorang yang benar-benar akan menjadi keberuntungan bagi kamu. Oke? Ya, itu tadilah hasil dari eee, kesedihannya kamu. Akhirnya kamu akan menemukan yang terbaik di sini, Aquarius. Itu yang aku baca di sini, oke? Jadi buat Aquarius di sini kamu jangan ragu ya, walaupun jalan kamu itu tidak mulus, tapi yakinlah bahwasanya jalan kamu akan terbuka lebar nantinya untuk menemukan ini, ya. Ya, walaupun jalan itu akan berliku atau bergelombang ya. Dan itulah sebenarnya proses bagi kamu ya. Sebenarnya jalan kamu itu ya itu, untuk menuju kebahagiaan itu seperti itu gitu loh. Terkadang kita semua itu berbeda-beda ya jalannya, tidak selalu aja mulus gitu. Nah, kita akan coba lihat ya
dengan kartu tarot apa yang terbaca tentang percintaannya kamu. Setelah ini kita akan baca tentang masalah finansialnya kamu ya, seperti apa. Oke, kita akan coba lihat di sini apa yang terbaca. Oke, satu lagi. Oke, ya. Kita akan lihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Three of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagi. Oke, Aries, Leo, Sagi. Di sini ada di Emperor. Ada Ten of Cups. Wah, ini yang akhirnya kamu capai ya, satu kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Aku melihat di sini ada Nine of Cups. Mungkin ya, dari masalah-masalah yang sudah kamu lewati ini, itu yang ternyata jalan bagi kamu untuk menemukan jati diri kamu, menemukan kepercayaan diri kamu. Ya, dengan itu. Terkadang kita itu harus ditemukan dengan masalah agar kita selalu mengingat ya apa yang harus kita lakukan ya, dan tentang rasa syukur yang kita akan rasakan di sini. Jadi mungkin itu kamu tahu ya, bahwasanya wah semua itu ternyata jalan bagi aku gitu loh. Kalau aku tidak ketemu itu, maka aku tidak akan menemukan kebahagiaan ini loh. Ini loh kebahagiaannya, ada Ten of Cups. Ya. Dan di sini aku melihat dia ataupun kamu seakan-akan ya merasa kayak wah aku akan siap nih gitu ya. Akan siap meraih satu kebahagiaan. Akan siap berbahagia dengan siapapun ya. Dan aku akan menemukan seseorang itu. Walaupun di sini aku selalu disakiti dulunya ya. Walaupun di sini aku merasa pernah disakiti, aku pernah dikhianati, aku pernah dikecewakan, mungkin aku pernah dibully gitu ya. Ya, tapi itu tidak akan membuat semangat kamu itu luntur. Ya, kamu tetap berjuang untuk meraih cinta kamu. Karena kamu itu selalu punya jalan keluar. Di sini punya dia ada Ace of Wands ya, ini adalah kesempatan. Ini adalah peluang bagi kamu. Ya mungkin inilah jalan jalan kamu yang akhirnya terbuka lebar ya untuk menuju satu kebahagiaannya kamu. Ya, karena di sini ada Six of Wands. Ya, beberapa dari kamu, aku melihat di sini kamu akan meraih satu kebahagiaan. Kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar pantas buat kamu, yang tulus sama kamu, yang bisa membahagiakan kamu ya. Seseorang ini mungkin bisa dikatakan seseorang yang pernah terkondisi dengan kamu, atau dia adalah seseorang yang pernah apa ya ketemu dengan kamu, atau mungkin menjalin hubungan pekerjaan dengan kamu, ataupun siapa dia. Dan bisa saja juga mantan ya, tapi mantan mungkin mantan yang terindah ya. Bukan mantan yang sudah menyakiti kamu, bukan ya. Aku melihat di sini memang kamu akhirnya bertemu dengan seseorang di sini. Seseorang ini bisa dikatakan ya, dia adalah orang yang benar-benar bisa memahami kamu, yang bisa mengerti akan diri kamu, yang bisa mengerti kekurangannya kamu di sini. Dan kamu ya, ini tentang sebuah jalan di mana kamu akan menemukan ya kebahagiaan yang real. Kamu akan bisa menikah dengan dia, berkomitmen dengan dia ya. Seperti ini ada perayaan. Perayaan antara kamu dengan dia ya, buat Aquarius. Itu aku lihat di sini. Jadi sebenarnya banyak jalan yang kamu lalui untuk sampai ke sini. Ya, itu tidak mudah ya. Dan jalan itu sebenarnya terbuka lebar buat kamu. Hanya saja terkadang kita melihat jalan itu ya, mungkin ada yang berlobang ya, mungkin ada yang bergelombang ya. Disitulah kita mungkin harus bisa mengatasi semua jalan itu dan akhirnya sampai kamu ke titik ini. Oke, buat Aquarius. Kita akan lanjut di sini. Dan ini ada di Emperor. Seseorang itu bisa dikatakan ya orang yang sudah bijaksana. Kalau dikatakan dia itu adalah orang yang lebih tua dari kamu, mungkin iya ya, dia lebih dewasa dari kamu. Tapi mungkin kalau dari segi umur ya, entah itu dia muda atau tua dari kamu, intinya dia sikapnya itu dewasa dan bijaksana. Terkadang ada ya orang yang umurnya tua, tapi dia kayak kekanak-kanakan gitu. Ada yang umurnya muda, tapi dia begitu bijaksana dan dewasa. Ya, mungkin di sini kategorinya itu dia adalah orang yang bijaksana. Ya, dengan kebijaksanaan dia itulah akhirnya mungkin kamu lebih tenang dengan dia. Kamu merasa kayak, wah ini orang memang sedikit otoriter, tapi aku merasa kayak nyaman aja sih sama dia gitu loh. Karena kemana-mana dia yang nemenin gitu ya. Karena mungkin seakan-akan dia itu orang yang takut akan kehilangannya kamu. Begitu Aquarius. Nah, jadi kamu punya orientasi itu adalah kebahagiaan.
dan kamu harus bahagia nih gitu. Jadi akhirnya memang kamu mengalami hidup akan bahagia nantinya ke depan jika kamu benar-benar untuk berusaha untuk menjadi orang yang mungkin lebih lebih baik gitu ya. Karena seseorang ini juga kalau jodoh kita itu pasti orang yang baik juga. Jodoh kita itu adalah cerminan kita. Jadi kalau memang kamu ketemu dengan seperti itu ya, kalau kamu merasa kamu orang baik ya kamu akan ketemu dengan orang yang baik juga. Dan aku lihat di sini kamu akan bahagia dengan dia. Ya, ada Ten of Cup. Kebahagiaannya kamu akan nyata di sini. Oke, itu yang mungkin terbaca di sini. Jadi akan ada keberuntungan bagi kamu, akhirnya kamu akan menemukan pasangan kamu. Jadi kamu jangan khawatir ya, walaupun banyak masalah, walaupun dulunya kamu pernah dibohongi, walaupun dulunya kamu pernah dikhianati ya. Tapi akhirnya sebenarnya itu adalah jalan bagi kamu untuk menemukan kebahagiaan. Oke, buat Aquarius ya, kita akan tutup dulu tentang masalah percintaannya kamu. Kita akan lanjut tentang masalah finansialnya kamu ya. Apa yang terbaca di sini? Ini kita tutup dulu buat Aquarius. Kita akan lihat tentang finansialnya kamu, apa yang terbaca di sini. Fokus ke kartu ini Aquarius. Kita akan shuffle kartunya. Apa yang terbaca untuk finansial Aquarius. Ingat ya, ini yang dijualnya orang. Bisa rasanya bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, kita akan sisihkan dulu. Untuk di bottom of the deck, kita akan lihat kartu yang sudah kita turunkan di sini ya. Ini ada Seven of Wands. Untuk zodiak yang terkondisi dengan kamu itu ada Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Leo, Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, mungkin ini juga ada kaitannya ya dengan percintaannya kamu, karena di sini ada muncul kartu Two of Cup ya. Bisa dikatakan memang ada pertemuan seperti itulah akhirnya mungkin akan memperbaiki suatu kinerja ataupun finansialnya kamu. Oke? Aku melihat di sini beberapa Aquarius ya lagi bertahan dalam kondisi keuangan yang ya mungkin bisa dikatakan ya mungkin pas-pasan ya, atau mungkin kamu lebih saat ini lebih kayak mengeluar atau mengatur pengeluaran begitu ya. Karena apa? Karena mungkin ada beberapa dari kamu yang punya masalah dengan pekerjaan atau bisnis saat ini ya. Tapi kamu tetap bertahan dengan kondisi itu gitu ya. Gitu ya. Nah, di sini mungkin kamu kayak akan melakukan sesuatu yang harus kamu lakukan ya untuk mendapatkan apa yang mungkin sudah pernah yang sudah hilang dari diri kamu gitu. Karena apa? Karena aku lihat di sini kamu berharap kayak ada suatu keajaiban gitu ya. Ada harapan di mana aku akan mendapatkan apa yang sudah aku perjuangkan gitu. Ya mungkin dulu pernah kamu membangun suatu usaha, tapi usaha itu mungkin perlahan-perlahan kayaknya stuck gitu ya. Namun kamu berharap sekali akan ada suatu keajaiban yang membuat kamu bisa bangkit kembali dari segi finansialnya kamu. Ya, Aquarius. Itu aku rasakan. Jadi buat Aquarius di sini ya, mungkin masalah finansial kamu, apapun yang saat ini kamu rasakan ya, tetaplah bertahan dan berjuang untuk melakukan yang sesuatu yang bisa merubah itu semua. Ya. Aku melihat di sini kamu lebih kayak untuk berusaha keras ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan percintaannya kamu. Karena apa? Mungkin beberapa dari kamu kayak ada cinta yang bermasalah gitu ya. Mungkin yang aku katakan tadi di percintaannya kamu ya, di mana kamu dalam satu pekerjaan dengan seseorang, di mana seseorang itu membuat kamu merasa kayak capek gitu ya, di mana kamu ingin meninggalkan pekerjaan itu. Tapi mungkin di sini kamu masih bertahan. Nah, namun perasaan kamu, hati kamu saat kamu bertahan ya tetap begitu aja, tidak pernah hilang atau apa ya. Mungkin yang di mana sakit hati ya makin sakit hati ke dia. Tapi semua itu akhirnya menjadi konflik batin pada diri kamu. Ini dia. Itu makanya itu berefek kepada finansialnya kamu. Finansialnya kamu mungkin kayak galau juga begitu ya. Dimana mungkin kamu merasa kayak ada yang merasa membohongi kamu. Ada seseorang yang mungkin menipu kamu gitu ya. Aku merasakan hal itu. Tapi semua itu mungkin akan bisa terobati dengan hadirnya seseorang.
seseorang yang mungkin memberikan perasaan cinta kepada kamu, dan mungkinlah dia yang selalu menyemangati kamu, selalu dia yang men-support kamu ya. Seseorang yang tadi aku katakan mungkin bisa saja pertemuan antara kamu dengan dia itu yang membuat kamu ada berubah gitu. Berubah dari segi finansial ya, pekerjaan kamu mulai membaik ya, karena mungkin ada bantuan juga yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Karena awalnya kamu begitu sangat berkonflik ya, kamu tidak bisa berdamai dengan diri kamu tidak bisa berdamai dengan lingkungan dan keadaan kamu. Namun sejak hadirnya seseorang itu di sini, itu berdampak baik kepada kehidupan finansialnya kamu. Di situ mulai kamu bergairah, di situ kamu mulai bersemangat ya untuk mencari cuan, untuk melaksanakan apa yang memang sudah kewajiban kamu gitu loh. Ya, buat Aquarius. Itu aku lihat di sini. Jadi tentang finansialnya kamu. Dan semua itu tidak terlepas dari perjalanan religi kamu yang kamu tingkatkan. Mungkin kamu sering berdoa, kamu sering mendebarkan kebaikan ya, kamu sering mungkin memberi, berempati juga. Dengan begitu akhirnya jalan kamu akan selalu dimudahkan. Itu yang terbaca di sini. Oke, buat Aquarius. Itu yang aku rasakan. Nah, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan buat Aquarius. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur dan menjadi motivasi bagi kamu ya. Karena tarot adalah tempat kita untuk mencari inspirasi ataupun solusi. Walaupun belum kamu temukan jalan keluar yang terbuka lebar, tetap berusaha dan berjuang. Ya, semoga apa yang kamu manifestkan, apa yang kamu pikirkan itu akan terjadi ya. Tapi pikirkanlah yang baik-baik. Oke, buat Aquarius mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.